Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini akan mencoba sharing untuk pengisian target TRK di tahun 2021. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam aplikasi TRK ini, kita pergunakan dulu saya mempergunakan media Excel untuk membuat target apa saja yang akan saya buat agar meminimalisir kesalahan nanti dalam TRK itu sendiri. Seperti kemarin di target tahun 2020, di sini saya membuat rincian, diantaranya adalah untuk saya sebagai golongan 3D. Di sini saya memasukkan unsur utamanya ada 4 poin dan unsur penunjangnya ada 3 poin, sehingga target di 2020 kemarin ada 7, yaitu ada di unsur utamanya pembelajaran, kemudian tugas yang relevan sebagai wali kelas, pengembangan diri, karya tulis, dan ada bimbingan siswa. Saat itu saya sebagai pembina ekskul, kemudian pengawas ujian, dan menjadi pengurus organisasi. Tapi di tahun 2021, dan di sini mengingatkan juga, saya di tahun 2020 angka kredit golongan 3D ini saya buat amat baik karena hasil dari supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah, dan dia memberikan nilai angka kredit amat baik sehingga angka kreditnya adalah 24,38. Nah, di tahun 2021 sebelum memulai ke TRK, saya sama membuat juga di sini aplikasi atau panduan agar tidak terjadi kekeliruan, yaitu target 2021 saya masih golongan 3D, dan di sini angka kredit untuk target 2021 kita cukup baik saja, dan untuk pengembangan diri silakan ditargetkan 1 aja. Jadi contoh ini yang saya buat adalah unsur utama yang saya targetkan di tahun 2021 seperti biasa, kita sebagai fungsional guru memasukkan poin merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, di mana angka kredit baik untuk 3D adalah 19,5, targetnya 2 semester, waktunya 12 bulan, dan juga memasukkan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah sebagai wali kelas, 5% dari angka kredit baik sama 2 semester, kemudian 12 bulan, dan melakukan pengembangan diri kita targetkan 1 saja dulu di sini, dan juga melaksanakan publikasi ilmiah. Jadi masih sama dengan tahun 2020, saya memasukkan unsur utama ada 4 poin, hanya berbeda adalah dalam targetnya. Kemudian di unsur penunjang di tahun 2021, saya hanya memasukkan 1 unsur penunjang sebagai pengurus aktif organisasi profesi. Berbeda dengan tahun 2020, saya memasukkan ada 3 unsur penunjang, tapi di sini saya memasukkan 1 saja. Nah, kalau di sini kita sudah yakin angka kreditnya sudah benar, targetnya sudah benar, dan semuanya, baru kita mulai ke dalam pengisian TRK itu sendiri. Kita buka TRK-nya seperti biasa, dan tahunnya yang dipilih adalah tahun 2021, kemudian silakan login. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, ini tampilan awal dalam TRK yang kita mau isi. Di sini kita ke input SKP utama, pilih IKI dan target kinerja. Akan terlihat di sini saya belum membuat target untuk tahun 2021. Nah, kita klik yang pertama adalah tambah sasaran kerja tahunan. Sumbernya seperti biasa, karena kita belum resmi ada IKI dari BKD, belum ada informasi, maka kita masih mempergunakan tupoksi. Dan di sini untuk tupoksi kita yang pertama adalah seperti tadi dalam Excel-nya adalah merencanakan pembelajaran dan bimbingan, di mana targetnya tadi juga kita sudah buat adalah 2. Kemudian filenya berupa dokumen. Angka kreditnya saya tadi angka kredit golongan 3D nilai baik adalah 9,5. Di sini kita lihat lagi kalau 19,5, sehingga kita masukkan di sini 19,5 juga. Waktu pengerjaan 12, kemudian bulan. Kemudian di sini ada informasi untuk bagian ini diisi pada tahun 2021. Tetapi karena informasi dari KCD wilayah 1 dan juga belum ada IKI untuk fungsional guru, jadi rincian Januari, Februari sampai dengan Desember untuk target 2021 ini belum kita isi.
Jadi langsung aja, sama halnya seperti membuat target tahun 2020, kita simpan sasaran. Nah, ini selesai kita lakukan pengerjaan target 1 poin untuk tahun 2021. Berikutnya kita tambahkan lagi, tambah sasaran kerja untuk tahun 2021. Pilih tupoksi, kemudian bulirnya di sini tidak ada untuk yang wali kelas. Jadi kita isi pada sasaran kinerjanya. Kita copy tadi yang sudah kita buat di file Excel, pindahkan ke sini. Nah, karena nanti akan muncul dalam SKP bukan dari butir tapi kalimat yang ada dalam sasaran kerja pegawai. Targetnya sama, kita pilih 2. Kemudian angka kreditnya adalah 0,98 untuk 5% dari golongan 3D. Ini kita lihat tadi yang sudah dibuat angka kreditnya. Jadi 0,98, waktunya sama 12 bulan. Kemudian simpan sasaran. 2 poin sudah kita lakukan. Berikutnya kita tambahkan lagi, klik tambah sasaran kerja, kemudian pilih tupoksi. Nah, kalau di sini kita klik tidak ada, kita klik iki dulu, kemudian kita klik tupoksi lagi, nanti bulirnya akan muncul. Nah, poin kita yang ketiga, kalau tadi kita lihat di rencana kita di sini adalah melaksanakan pengembangan diri yang lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Di sini kita pilih bulirnya adalah melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Seperti kita tahu dalam Permen 16 tahun 2009 bahwa unsur PKB ini ada 3 poin, yaitu melakukan pengembangan diri, kemudian melaksanakan publikasi ilmiah, dan juga melakukan karya inovatif. Nah, dari ketiga poin ini, poin kita yang pertama adalah tadi di sini kita akan melaksanakan pengembangan diri. Kita copy di sini pengembangan diri yang lamanya adalah 30 sampai 80 jam. Ini untuk sebuah sertifikat yang angka kreditnya nanti 1. Kemudian di sini target tahunnya jangan banyak-banyak, kita tulis 1 aja. Dan di sini berupa laporan, nanti laporan pengembangan diri bukan dokumen. Angka kreditnya 1 untuk 1 sertifikat. Kita lihat tadi dari melaksanakan pengembangan diri yang lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Waktunya, untuk waktu di sini jangan keliru Bapak Ibu. Jangan 12. Kita tidak mungkin melakukan pengembangan diri atau diklat atau workshop ataupun BIMTEK 12 bulan berturut-turut di tahun 2021. Jadi waktu pengerjaannya 1 aja, 1 bulan. Nah, setelah selesai baru seperti biasa kita simpan sasaran. Oke, 3 poin target di 2021 sudah kita lakukan. Berikutnya kita tambah sasaran kerja yang keempat. Klik tambah sasaran kerja, sumbernya tupoksi. Kita cari lagi di sini. Oke, not found. Kembalikan lagi. Nah, akan muncul kita buat PKB yang kedua, pengembangan keprofesian yang berkelanjutan, dengan mengisi, kalau di sini tadi saya memasukkan unsur publikasi ilmiah. Kita copy ke dalam sasaran kerja pegawainya. Kemudian target tahunannya 1 berupa laporan. Angka kreditnya saya tulis 4. Kalau di sini angka kreditnya 4, berarti ini adalah berupa PTK. Waktunya bukan 12 bulan, tapi dilakukan 6 bulan. Ini sesuaikan. Ini adalah pengembangan keprofesian yang berkelanjutan yang kedua. Sama, kemudian kita simpan sasaran. Sudah unsur utama kita masukkan semua, mulai dari pembelajaran, kemudian tugas yang relevan, kemudian pengembangan diri dan membuat karya tulis. Untuk tugas yang relevan di sini sesuaikan dengan kondisi dari teman-teman semua, apakah sebagai kepala sekolah, apakah sebagai wakil kepala sekolah, kepala perpus ataupun kepala lab. Yang membedakan adalah nanti angka kreditnya. Ketika kepala sekolah berarti angka kreditnya di sini adalah 75%, sementara pembelajarannya 25%.
Sebagai wakil kepala sekolah, berarti di sini angka kreditnya adalah 50% dan pembelajarannya adalah 50%. Sama halnya dengan kepala perpustakaan atau kepala lab. Sementara wali kelas di sini tadi sudah saya gambarkan bahwa angka kreditnya adalah 5%. Nah, berikutnya adalah satu poin lagi sasaran kerja yang akan saya buat di unsur penunjang. Tambah sasaran kerja, pilih tupoksi. Kemudian di sini menjadi pengurus aktif organisasi. Karena dalam bulirnya tidak ada, target tahunan tetap 1. Kemudian di sini berupa surat. Kalau sebagai anggota organisasi atau pengurus organisasi dalam Permen 16 di sini adalah SK. Kalau kita lihat di permen mungkin mengingatkan Bapak Ibu, nih contohnya. Menjadi anggota organisasi profesi sebagai pengurus atau anggota, maka yang diminta di sini adalah SK. Maka dalam TRK kita tulis surat. Kalau misalnya Bapak Ibu dalam anggota organisasi itu nanti adanya hanya kartu anggota dan lain sebagainya, tetap di dalam target yang ditulis di sini adalah surat. Jika sebagai pengurus maka angka kreditnya adalah 1, tapi kalau sebagai anggota nanti angka kreditnya adalah 0,75. Waktu pengerjaan adalah 12 bulan. Oke, setelah selesai kemudian kita simpan. Nah, sudah 5 target daripada kegiatan TRK untuk tahun 2021 sudah saya lakukan sesuai dengan yang tadi saya rencanakan, yang saya buat di dalam file Excel ini sendiri. Jadi kesimpulannya di tahun 2021 saya berbeda dengan di tahun 2020. Nah, setelah selesai Bapak Ibu membuat target atau teman-teman membuat target untuk sasaran tahun 2021, sampai sini pekerjaan kita sudah selesai. Berikutnya adalah nanti menunggu verifikasi atasan. Tapi ada informasi untuk atasan saat ini jangan memverifikasi dulu. Yang penting kita sebagai ASN sudah membuat seperti apa yang diinformasikan oleh pihak BKD, harus membuat target untuk tahun 2021. Demikian teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.